Hai Dir, ketemu lagi bersama dengan Liven. Oke, karena kita tahu ya Dir ya, akhir-akhir ini kan kita dianjurkan ya untuk lebih banyak stay di rumah. Jadi kalau memang penting banget, baru kita mungkin keluar lah ya Dir ya. Jadi mungkin daripada kalian bosan atau bagaimana ya, mungkin boleh coba nonton ini video Pick a Card ya, siapa tahu bisa menghibur atau siapa tahu juga bisa menjadi sebuah referensi ke depannya bagaimana ya, mungkin ada pesan yang mau disampaikan juga di sini ya. Jadi oke. Ya, ini minuman kesehatan lah ya Dir ya, bahan-bahannya alami, sederhana banget, dan kalian boleh membuatnya gampang banget. Ini ada ya jahe sama serai. Hari ini saya nggak campur kunyit, biasanya saya sering campur kunyit, tapi hari ini lagi males mau potong kunyit, praktis dulu lah, ambil jahe dan serai dulu, dan biasanya saya campur dengan sedikit madu untuk pemanis tambahan saja. Tapi kalau kalian nggak ada madu pun nggak apa-apa, kalian boleh campur dengan jeruk nipis ya. Ini diseduh saja, kalian minum tiap hari rutin, sehari segelas ya. Kalau mau lebih juga nggak apa-apa, namanya jamu ya, itu sehat kok. Jadi bisa membantu sistem imun kita itu lebih kuat lagi gitu ya. Dan juga dianjurkan minum minuman hangat, air hangat. Kenapa? Karena sel kita itu ketika dia lagi bekerja atau aktif, dia itu biasanya dia hangat dulu, panas dulu, selnya itu harus dipanaskan dulu. Jadi caranya salah satunya itu kita dengan minum air hangat. Jadi air hangat itu membantu sel dalam tubuh kita itu lebih cepat panas, dan ketika sudah panas dia akan lebih cepat bekerja gitu ya. Bekerja mungkin melawan kuman atau bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya Dir ya, ini jadi sedikit tips ya, supaya, dan kita harus tetap tenang. Ya, memang kita tahu yang kita hadapi ini serius banget ya Dir, tapi ada baiknya kita tetap berpikir semua akan baik-baik saja pada saatnya ya. Saat ini kita memang harusnya kita saling membagikan energi positif ya, saling, karena kita harus saling menjaga ya, saling peduli, saling mengasihi. Itu yang sebenarnya yang harus kita lakukan ya, supaya dengan mengurangi kekhawatiran itu kita akan lebih menguatkan ya kasih sayang itu ya Dir ya. Itu secara tidak langsung akan menguatkan sistem imun kita juga ya Dir ya. Jadi kasih sayang itu energinya tinggi sekali ya. Kalau kita bicara energi cinta kasih itu luar biasa ya Dir ya. Itu mampu meningkatkan imunitas kita. Jadi dengan mau melawan virus ini, salah satunya mungkin dengan mengembangkan sikap peduli kita ya, sikap mau merangkul ya, mau membantu ya. Karena sebenarnya permasalahan ini bukan permasalahan pribadi ya, bukan permasalahan perorangan yang saya lihat di sini, global. Kita satu sama lain itu kita terhubung ya Dir ya. Jadi ketika di belahan dunia mana yang sakit, itu sebenarnya kita juga ikut berimbas ya Dir ya. Karena namanya energi cinta kasih itu universal ya Dir ya. Jadi tidak perlu kita mungkin mau jadi superhero ya, mau cukup yang melakukan hal-hal hebat itu para ahli profesional saja, sesuai dengan bidang kerjanya ya Dir ya. Kita mungkin banyak dari masyarakat umum yang bisa kita lakukan ya, kita dengan menjaga keluarga kita, teman kita, saudara kita ya, dengan tetap untuk tetap tidak panik dan stay calm ya Dir ya, tetap tenang. Oke, ini sedikit intro saja ya, maaf kalau saya ngomongnya kebanyakan ya Dir. Oke, kalau yang nggak mau
mendengarkan pesan ini nggak apa-apa, boleh di skip aja langsung ya. Ini di sini, oke, kita langsung aja deh daripada nanti kelamaan ya dir ya. Mungkin semua pada tahu apa yang harus dilakukan, oke? Jadi ini di sini kita ada 3 file ya, 3 grup. Dimulai dari grup pertama, grup kedua, grup ketiga. Seperti biasa ya dir ya. Kalian boleh selalu menggunakan intuisi kalian, atau kalau tidak mau boleh saya bantu dengan bola. Ini bola kristal ya, ada tanaman warna hijau di dalamnya ini. Ya, untuk grup pertama. Grup kedua kita ada batu warna-warni ya. Ini untuk grup kedua. Grup ketiga kita ada tanaman pink ya, bola dalamnya ada tanaman pink, oke. Ini untuk grup ketiga. Oke dir ya, silakan ya, kalian pilih dulu, tenangkan diri, ambil nafas ya, pelan-pelan keluarkan dan lihat kira-kira yang mana yang menarik perhatian kalian atau memanggil kalian untuk memilih salah satu di antara 3 tumpukan ini ya dir ya. Waktu dipersilakan, kalau kalian mau pause juga boleh. Nanti waktunya akan selalu saya cantumkan di deskripsi box ya dir ya. Oke, kalau sudah mungkin kita boleh langsung lanjut saja ya dir. Halo, grup pertama, ini yang pilih tanaman ini. Sorry nih dir, ini saya lupa yang ngomong ya temanya apa ya. Ini temanya tentang perubahan besar apa yang bakal terjadi tahun ini ya kepada kalian ya. Ini yang pilih file pertama, ayo coba kita buka yuk. Kira-kira perubahan apa ya yang bakal terjadi tahun ini ya. Oke. Saya melihat ada perubahan gede untuk grup pertama ini. Ada perubahan, memang perubahan gede-gedean ya dir ya. Karena ini di sini ada kartu death. Ya. I let go and embrace new beginning. Nah, jadi yang saya lihat ini di antara kalian ada yang memutuskan ya atau belum ya, intinya nanti akan diputuskan, akan memulai sebuah hidup baru ya. Di sini mungkin yang saya rasakan ya, ini lebih ke kalau soal relationship ini mungkin bakal ada yang berpisah ya, jadi akan memulai hidup baru lagi sebagai single, baik itu single saja atau menjadi single parents ya dir. Kalau yang untuk job ini mungkin mau ganti karir ya, mau berhenti ya, jadi job sebelumnya nanti mau cari job baru ya. Kalau untuk kehidupan ya, ada sebagian yang saya rasakan ini bakal mengalami namanya spiritual awakening dia ya, akan terjadi ya. Jadi ada sesuatu hal yang betul-betul membuat kalian itu hidupnya itu berubah 180 derajat ya dir. Yang tadinya normal-normal saja, mungkin tahun ini bakal mengalami kejadian mungkin spiritual yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat ya dir, tapi kalian akan mengalaminya. Oke? Jadi ini banyak versinya ya, di bidang apa itu bakal terjadi kayak start baru ya, awalan baru ya dir ya dalam kehidupan kalian. Oke? Di sini yang jelas kalian keluar dari tekanan ya. Kalian kayak memutuskan memang karena mungkin selama ini kalian terkekang ya, terkekang sehingga kalian memutuskan untuk keluar
mungkin sudah tidak tahan dengan situasi saat itu ya, atau saat ini mungkin sudah mulai berpikir mau mengakhiri segalanya ya, dan mencoba hidup baru lagi. Ini kartu ini saling berhubungan ya dir ya. Jadi kalian sudah tidak tahan lagi dengan tekanan ya, dengan kekangan ya, dengan apa ya, iya tekanan lah ya, saya melihatnya tekanan, baik itu batin ya, pekerjaan mungkin sudah mumet gitu ya, sudah padat, sering-sering dikejar deadline gitu ya. Jadi mungkin ada yang capek dan pengen mungkin mau memutuskan gitu ya, memutuskan untuk memulai yang baru. Mungkin job bisa jadi kalian yang tadinya berkarir ya, kerja, tiba-tiba ini mau memutuskan untuk usaha sendiri. Oke, ini bisa juga karena sudah tidak tahan dengan tekanan dari mungkin atasan gitu, atau nggak cocok dengan situasi di lapangan gitu ya, dir. Bisa ini ya dir, saya melihat kalian mau keluar dari situasi itu ya. Memang saya melihat ya kalian sudah stres ya, banyak kesedihan ya, jadi makanya pengen maju ya, tapi kalian lagi tunggu waktu yang tepat ya. Jadi tidak langsung, tapi kalian memang betul-betul sudah memperhitungkan, sudah merencanakan, ada waktunya, mungkin entah 3 bulan lagi nih saya mau pindah kerja. Jadi lagi menunggu waktu yang tepat saja untuk eksekusi, yang menunggu waktu lah ya. Ini saya melihat lagi sudah diputuskan bahkan ya dir ya. Nih, karena kalian memang sudah berpikir lama, ini bukan tiba-tiba kalian memutuskan untuk ya memulai kehidupan baru atau pindah kerja, karir baru ya. Itu bukan tiba-tiba, bahkan sudah lama sempat kalian pikirkan, dan saat ini menunggu waktu yang tepat untuk memulainya ya dir ya. Karena saya melihat kalian orang yang positif ya, orang yang sangat optimis, bahkan kalian selalu berpikiran bahwa ini bukan ending ya, ini justru sebuah permulaan baru, selalu ada kesempatan baru datang ya, atau berita baru yang akan terjadi gitu. Jadi kalian juga termasuk karakter yang berani mencoba, berani menghadapi tantangan ya, dan kalian juga orang yang punya bakat juga saya lihat. Jadi orang yang punya intelijensi tinggi juga gitu. Kalian punya pengalaman dari pekerjaan kalian. Mungkin kalian menguasai ya sebuah skill, dan kalian merasa sangat sia-sia kalau skill ini hanya tidak diasah gitu. Kalau hanya gitu-gitu aja itu tidak berkembang. Jadi kalian melihat ya, di masa ini, di masa perenungan ini kalian menggali skill kalian. Kalian melihat bahwa kalian punya potensi untuk bisa maju ya, untuk bisa lebih sukses lagi ya, berkembang ini ya. Jadi kalian sadar akan potensi kalian ya. Kalian mulai sadar akan kehidupan ini ya. Kalau bicara tentang job, kalian sadar potensi kalian di mana, sejauh mana kalian bisa explore diri kalian untuk bisa sukses ya. Kalau dari relationship, saya melihat kalian mampu ya membedakan antara ini hubungan yang kalian bangun ini hubungan yang bagaimana, apakah hubungan yang gitu-gitu aja, stuck begitu aja, atau hubungan yang bisa kalian mungkin bisa mencari sebuah hubungan baru ya. Kalian selalu melihat peluang, orang yang selalu melihat peluang ya. Energi kalian sangat baik sekali, sangat positif sekali ya. Kalian juga orang yang punya lingkup ya, influence-nya itu bagus gitu. Mungkin pertemanan kalian itu bagus, di lingkungan yang tepat, yang mampu mendukung kalian untuk bisa berpikiran lebih sukses lagi gitu loh. Melihat kehidupan itu bukan hanya sampai di sini saja, tapi kehidupan itu
panjang lagi perjalanannya ya dear ya. Oke, ini jadi saya melihat ya perubahan yang terjadi itu perubahan gede. Inilah yang kalian putuskan ya, mulai dari mau mencoba usaha baru ya, atau memulai hidup sebagai pribadi yang baru ya, atau memulai relationship baru. Di sini kalian sudah matang memikirkannya, saya melihat. Oke, coba kita buka kartu selanjutnya. Oke dear, kita lihat yuk kartunya ya. Oke, kalau dari relationship, coba kita lihat ya. Ini. Ada love yourself first. Nah, di sini nampak kalau kalian itu betul-betul ya, ini betul-betul mengenali jati diri kalian itu siapa. Jadi kalian itu ketika kalian menghadapi sebuah situasi hubungan ya, cinta, yang merasa kok cinta ini cuma sebelah pihak ya, kok cinta itu tidak saling mencintai, bahkan kayaknya cuma dia aja yang senang gitu ya. Nah, kalian mulai sadar bahwa kayaknya hubungan ini tidak seimbang ya, atau tidak harmonis. Kalian bahkan memutuskan untuk kayaknya harus mencintai diri sendiri terlebih dahulu ya, mengenali diri sendiri terlebih dahulu, baru nanti bisa menarik cinta yang serupa ya dear ya. Kalian akan memvibrasikan, memancarkan vibrasi yang serupa keluar gitu. Oke. Dan ini healing family issues. Jadi tahun ini mungkin perubahannya yaitu salah satu, kalian mungkin akan berbaikan ya dengan keluarga. Mungkin ada di antara kalian ya yang mungkin berselisih paham dengan orang tua, atau dengan saudara, atau bahkan dengan mantan ya. Ini akan tahun ini terjadi perubahan gede. Kalian akan mampu baikan ya, mampu berkomunikasi kembali ya, mampu berinteraksi dengan baik ya. Yang dulu mungkin terjadi salah paham, tahun ini bisa diperbaiki ya dear ya, karena memang terlihat kok ada kesempatan untuk itu gitu ya. Kalian mulai sadar ya, mulai sadar bahwa di kehidupan ini mungkin salah satunya itu kalian harus menyelesaikan ya, menyembuhkan ya, salah satu permasalahan di keluarga, selisih paham di keluarga. Oke dear, ini perubahannya ya. Oke, kita buka kartu selanjutnya lagi. Kita ada ini, express your individuality ya, allow your true self to shine because you're awesome ya kan. Dari tadi sudah dikasih tahu di sini. Wow, kalian menyadari ya potensi kalian ini ya. Kalian tahun ini bakal lebih mengeksplor ya, menggali lah potensi kelebihan kalian itu di mana. Betul-betul tersadarkan kalian tahun ini, betul-betul merasa oh ternyata saya sangat berbakat ya di bidang ini ya. Nah, kalian menemukan bakat kalian juga tahun ini ya, dan kalian mulai berani ya, mulai berani maju ya untuk menggapainya, yang selama ini mungkin sempat tertimbun atau bahkan kalian tidak berani mengekspresikannya. Tapi tahun ini jelas-jelas kayak terpanggil gitu loh, terpanggil untuk menggalinya lebih dalam lagi dan mendalaminya. Oke? Ini yang kedua, ini ada the daughter ya, daughter ya. Bisa jadi nih, kayaknya tahun ini mungkin anak kalian ya, yang cewek ya, bisa jadi perubahannya ya, saya lihat mungkin ada yang mau married gitu ya. Ya, karena terjadi perubahan ya. Jadi dari statusnya single ya,
Jadi mungkin tahun ini mau married ya, atau tahun ini kalian ada yang berencana mau mengadopsi anak ya, anak cewek gitu ya. Ini bisa ya dear ya, karena saya melihat intinya yang dari tadinya tidak ada, kalian jadi berani mengekspresikan diri kalian ya. Oke, coba kita lihat kartu selanjutnya. Oke, nih kita lihat ini Between Worlds ya, ini jelas-jelas kartu ya melambangkan bahwa adanya kebangkitan spiritual ya, yang sudah tadi saya ngomong ya, beberapa bakal mengalami kebangkitan spiritual, dan ini dikonfirmasi ya sama kartu Between Worlds, dimana kalian betul-betul bahkan mungkin tahun lalu diguncang pertempaan yang dahsyat ya. Tahun ini mulai agak lebih stabil, lebih memulai hidup baru ya. Kalian gak stres lagi, bahkan saya melihat kalian bakal menemukan keluarga jiwa kalian. Kalian mulai lebih mantap melangkah ke depan ya, lebih melihat hidup itu sudah tidak desperate lagi ya, yang dulunya putus asa. Saat ini, tahun ini ya, kalian melihat kehidupan itu ternyata begitu indah ya. Bahkan ada yang membangkitkan bakat-bakat spiritualnya gitu ya dear. Ini mending, iya ini yang tadi saya ini healing family issue. Jadi tahun ini ya kabar bagus ya Pak, kabar bahagia ya dear ya. Jadi hubungan yang tadinya rusak ya, yang tadinya putus, tahun ini bisa disambung, bisa diperbaiki ya. Yang mungkin sudah lama kalian ini, kalau family relationship ini biasanya mungkin sakit hati ya, itu tahun ini bisa dijalin lagi silaturahminya dengan orang tua, bisa juga dengan mantan, dijalin lagi kembali gitu ya. Kalian merasa tidak ada gunanya ya untuk memendam rasa sakit atau dendam itu ya, merasa lebih baik kita fokus ke potensi kita, fokus ke kelebihan kita ya, fokus ke hal-hal yang positif maksud saya ya, daripada terus menerus berpikir negatif atau memendam sakit hati, karena lama-lama juga fisik kita yang kemakan ya dir ya, berimbas ke fisik kita, nggak bagus itu. Oke? Kita lihat kartu selanjutnya lagi, travel ya. Travel. Oke, jadi tahun ini mungkin yang saya rasakan ada yang mau berarti berpergian jauh ya. Pindah kerja bisa jadi ya. Sekolah ya, mungkin anak gadis ya, anak gadis kalian ini ya. Ya, ada yang mau kuliah, jadi harus melakukan perjalanan jauh, mungkin kuliahnya itu di ibu kota atau di kota lain gitu ya, yang lebih maju ya, lebih berkembang gitu ya. Ini oke. Ini pesan dari angel untuk kalian. Jadi listen to your intuition. Jadi ikuti kata hati kalian, ikuti bimbingan ya, bimbingan dari dalam ya. Ikuti mana yang paling baik menurut kalian, oke? Yang selalu akan menuntun kalian ke jalan yang lebih baik ya, karena intuisi itu biasanya itu datang dari Tuhan, dari semesta ya, dari spirit guides yang bakal menuntun hidup kita itu lebih baik, lebih berkembang. Intuisi kadang-kadang mendorong kita melakukan sebuah hal yang menurut kita tidak masuk akal loh dir, tapi di balik itu ketika kita menjalaninya sesuai dengan panggilan intuisi, kita akan melihat keajaiban ya, miracle happens ya. Dan kita bakal nggak nyangka ketika sudah pada tahapnya ya, dimana kita sudah berada di posisi yang nyaman, atas ya, di atas kita merasa
Wah, ternyata intuisi saya membawa saya begitu jauh gitu loh. Jauh dari ekspektasi kalian gitu ya, Dir. Oke, jadi inilah perubahan besar yang bakal terjadi dalam hidup kalian tahun ini, dan saya melihat ini semuanya positif sekali ya grup 1 ya. Semuanya baik sekali ya. Oke, untuk grup 1 ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Dadah. Hai hadir yang grup kedua. Yang pilih ini batu. Oke, kita lihat ya, Dir. Kira-kira ya perubahan besar apa yang bakal terjadi tahun ini ya, Dir. Kita buka kartunya. Oke, untuk grup kedua ini ya, Dir ya, saya melihat ya, tahun ini kalian akan menemukan jodoh ya, yang selama ini mungkin lagi tertunggu-tunggu, lagi menanti ya, kekasih hatinya kok nggak muncul-muncul ya. Tahun ini bakal datang jodohnya ya. Bahkan mungkin nggak disangka-sangka gitu bakal ketemunya di tahun 2020 ini. Bahkan bisa jadi kalian begitu ketemu itu serasa langsung pengen buat sebuah komitmen ya, sebuah ikatan yang lebih serius. Ini saya lihat ya, bukan hanya ketemu terus pacaran biasa, tapi lebih ke betul-betul jodohnya itu loh datang gitu ya, Dir ya. Karena saya melihat kalian ada energi Queen of Cups ya, ini ya terlihat ya bahwa kalian itu betul-betul mampu ya merasakan kayak berjumpa seseorang yang kayaknya gua banget ini. Ketika kalian jumpa ya, kalian kayak merasa ada getaran ya, sesuatu ya yang sulit untuk dijelaskan, merasa kok kayak dialah orangnya. Kalian seolah-olah berkata dalam hati ya, ini gua udah ketemu nih gitu loh. Ada kayak perasaan unik ya, perasaan yang kayaknya happy ya ketika ketemu orang ini. Jadi kayak seolah-olah energi kalian ya, chemistry lebih tepatnya ya, chemistry kalian itu nyambung dia ya, nyambung. Begitu ketemu dia langsung ada kayak klik gitu ya, terjadi klik, dialah orangnya gitu loh. Nah, ini yang saya lihat. Tuh. Ada juga ya. Jadi kalian terbebas. Tahun ini kalian terbebas dari sebuah ikatan. Saya melihat ada sebuah ikatan yang dulunya itu kalian dikekang atau tertutup. Bebas. Jadi mungkin yang selama ini struggle mendapatkan cinta sejatinya, tahun ini terbebaskan ya, terbebaskan dengan hadirnya ini kartu The Lovers ya. Yang selama ini mungkin sulit menemukan pasangannya, tahun ini bakal ketemu ya, ketemu jodohnya ya. Jadi kita berharap ya, Dir ya, yang terbaik ya bagi kalian yang pilih pile number 2 ya. Mudah-mudahan dilancarkan ya, Dir ya, bisa langsung ketemu nih jodohnya ya, Dir ya. Ini harapan terbesar saya juga ya, Dir, dan semua orang mungkin ya yang lagi menanti-nanti jodohnya bakal datang tahun ini. Terus saya juga melihat ada sebuah kesempatan ya, sebuah kesempatan datang ya. Kalian ini 9 dan 10 of Pentacles. Jadi sebuah kesempatan besar kayaknya terjadi nih. Kayaknya tahun ini kalian bakal terjadi perubahan. Kalau ini dari segi karir ini saya melihat ya, yang kalau tadi itu dari segi asmaranya, ini dari karirnya terjadi sebuah perubahan gede. Betul-betul memang perubahan gede ya. Kalian tahun ini betul-betul mendapatkan, kalau yang berbisnis ya, mendapatkan keuntungan besar ya. Yang berkarir ini bakal naik jabatan, oke?
Dan yang kalau cuma akan dapat hoki nih, kalau saya melihat hokinya banyak ya, tahun ini kayak menjadi tahun keberuntungan ya. Kalian akan mengalami banyak keberuntungan ya. Ini keberuntungan, mungkin beruntung tahun ini dapat, mungkin mendapatkan sebuah barang nih ya. Bisa jadi ini juga dream come true kalian terjadi gitu ya. Your wish ya, itu menjadi nyata gitu. Apa yang kalian impikan selama ini terjadi juga tahun ini gitu loh. Dan itu luar biasa sekali. Seperti contoh ini yang tadi jelas jodohnya ketemu tahun ini. Terus yang ini bisa jadi yang tadinya lagi melamar ya, lagi melamar pekerjaan, tahun ini dapat. Kalian kayak bakal mengalami banyak keberuntungan gitu ya. Tahun ini kayak dilancarkan gitu loh, apa yang dipikirkan dapat dengan mudah ya diwujudkan gitu. Oke dear ya, saya melihat ini baik sekali ya. Dan Nine of Wands, oke. Nine of Wands ya, walaupun memang kalian akan lebih dikuatkan ya. Ketika cobaan itu datang ya, kalian akan ataupun banyak beban ya, banyak beban ya, merasa hidup ini yang bisa jadi tahun lalu, beban tahun lalu ini terangkat di tahun ini ya. Jadi perubahan gede apa, yaitu salah satunya beban kalian terangkat, bisa jadi ya hutang kalian lunas. Oke, ini karena ada Ten of Pentacles ya, jadi kalian yang tadinya berat banget ya, tahun 2019 itu semua orang rata-rata mengalami sebuah perubahan yang berat ya, tapi di tahun ini kayak dilancarkan ya dear ya. Sebagian ini yang beban berat bisa jadi berupa hutang ya, atau pinjaman gitu ya, kredit itu dilunaskan. Bahkan mungkin kalian mendapatkan, bagi yang mungkin bermain investasi ya, bakal dapat menang banyak lah ya ceritanya ya dir ya. Jadi investasinya itu mungkin naik ya. Ini positif, yang saya lihat positif, perubahan positif ya. Grup 1, grup 2 ya, baik-baik semua ya dir ya. Saya bahagia sekali ya dir ya. Coba kita buka kartu selanjutnya. Oke, ini ada 2 dear. True love dan make the effort. Oke, kan tadi sudah dibilang ya. Nih, true love kalian datang ya kan dear, betul kan? Jadi memang tahun yang grup kedua ini betul-betul ketika yang lalu itu loh, itu sulit ya, tahun ini perubahannya gede banget gitu loh, menemukan cinta sejati gitu loh. Memang mungkin butuh usaha ya dir ya, butuh sedikit usaha saja, tapi sudah langsung jadi gitu, ketemu langsung sama cinta sejatinya yang selama ini kalian tunggu ya. Kabar bahagia banget ini bagi yang sudah lama merindukan pasangan ya, atau cinta sejatinya bakal hadir di tahun ini dan dilancarkan ini. Oke, ini ada 2 kartu. Your wish is granted, of course ya diris ya. Ini dan mungkin grantednya itu di bulan summer, maksud saya di musim panas. Jadi harapan kalian tuh menjadi kenyataan. Ini Nine of ya, perlambang bahwa apa yang kalian impikan tahun ini bakal kalian dikabulkan ya sama Tuhan ya, terkabul cita-cita kalian ya dir ya. Dan kapan itu dikatakan musim panas, jadi kalian tunggu saja ya dir ya. Kabar baiknya itu satu persatu ya,
goal kalian ya. Mungkin kalian ada buat sebuah goal ya, sepanjang tahun ini kamu mau ngapain-ngapain saja gitu. Bisa jadi mungkin kalian pengen pergi ke sebuah tempat yang belum pernah kalian kunjungi tahun ini. Bisa jadi ya dir ya. Atau kalian pengen tahun ini kalian berkumpul, membuat reuni ya, terkabulkan juga gitu. Jadi banyak ya dir ya. Oke, kita lihat kartu selanjutnya lagi. Nih kan, to the sea dan round and round. Oke, to the sea, saya melihat ya bakal melakukan sebuah perjalanan ya dir ya. Kalian ada yang berencana melakukan sebuah perjalanan ya? Ya ini terjadi gitu kan. Mungkin perjalanannya itu via laut ya. Mungkin kalian pengen mengunjungi seseorang di sana, atau bisa jadi seseorang di sana ya, bisa jadi pujaan hati kalian ya bakal datang ketemu kalian ya. Oke, ini round and round, ketemu ya. Jadi kalian kayak menyelesaikan sebuah siklus dir ya, siklus. Bisa jadi siklus yang kalian selesaikan itu cinta ya. Cinta ya dir ya, saya melihat ya, kayak cinta yang hadir itu kayaknya tidak asing bagi kalian gitu. Kayaknya sudah pernah ketemu, atau jodoh yang kalian tunggu itu ternyata mungkin temannya orang tua kalian. Makanya kalian merasa kok langsung klik gitu ya ketemu dia ya. Ternyata dia seseorang yang sudah lama kalian kenal gitu ya. Round and round itu artinya sudah pernah ketemu sebelumnya, ketemu lagi gitu, bahkan dijodohkan, atau di saat yang tepat dia kayak klik juga sama kalian gitu. Mungkin dulunya pernah ketemu di sebuah pesta ya dir ya, kalian ketemunya pas menghadiri sebuah pesta ulang tahun misalnya. Sudah pernah melihat dia, ketika di saat yang tepat kalian mungkin ketemu lagi nih, mungkin pas ternyata dia teman kalian, dikenalkan. Oke, jadi banyak ini ya dir ya. Ini 2 kartu terakhir. Oke, ini bagus sekali ya dir ya. Ada opportunity dan destiny. Opportunity, kesempatan ya dir ya. Jadi kalian bakal banyak menemukan kesempatan hadir ya, tahun ini hadir. Yang inilah yang bakal mengubah keuangan kalian ya. Mungkin banyak mendapatkan tawaran job, atau mendapatkan tawaran penjualan gitu. Maksudnya penjualan kalian meningkat karena banyaknya konsumsi yang berhubungan dengan barang yang kalian jual gitu ya, permintaannya tinggi gitu ya dir ya. Jadi kesempatan untuk meraih kesuksesan itu besar, kesempatan untuk ketemu dengan pasangan juga besar ini ya. Jadi nasib kalian tahun ini berubah, betul-betul takdir kalian ya, itu betul-betul berubah menjadi takdir yang lebih baik, takdir yang lebih positif ya dir ya. Kedepannya itu dijalani ya, menemukan seorang takdir ya, takdir yang rasanya kayaknya sudah heaven match lah ya. Kalau soal ini, kalau dari relationshipnya saya melihat cocok banget, klop banget. Ini mungkin bisa jadi kalian tuh bukan hanya ketemu pasangan yang tepat, tapi bisa jadi soulmate kalian. Oke ya dir. Oke, untuk grup kedua ini juga saya melihat ini positif semua ya. Positif, perubahan yang sangat positif ya dir ya. Sangat baik sekali ya. Semoga ya dir ya bisa segera terjadi, segera terlaksana ya. Oke, untuk grup kedua terima kasih ya untuk waktunya. Dadah. Halo grup ketiga, kita lihat yuk perubahan besar apa ya yang pilih ini. Perubahan besar apa yang bakal terjadi tahun ini ya dir ya. Semoga
positif juga ya dir ya. Kita lihat yuk. Oke, untuk grup ketiga ini yang saya lihat ya, perubahan besar apa di tahun ini, saya melihat kalian kayak lagi memutuskan sesuatu ini. Ya. Ada sesuatu yang kalian pertimbangkan, ya. Yang harus kalian ambil keputusannya. Dan itu nggak mudah, dir. Ya. Jadi di sini saya melihat ya, ada sebuah keputusan penting yang harus kalian ambil. Dan kalian harus seolah-olah memenangkan pertaruhan ini. Keputusan yang kalian ambil itu akan menentukan masa depan kalian. Ini saya melihat ya. Bisa jadi ini dari kalau segi asmara ya, asmara ini kayaknya lagi menimbang-nimbang untuk memilih. Ini kayaknya ada dua ya, saya melihat mungkin kalian jatuh hati pada dua orang ya. Oke, dan kalian itu lagi menimbang-nimbang kira-kira saya bagusnya pilih siapa ya, sama siapa ya nanti, soalnya nanti ke depan masa depan saya sama dia si A gimana, si B gimana. Jadi kalian itu betul-betul tahun ini itu lagi dilema juga ya. Ada sebuah dilema yang mengharuskan kalian itu memilih salah satu mana yang paling tepat buat kalian ya dear. Dan kalian tuh harus hati-hati dalam mengambil keputusan ini gitu loh. Harus kalian betul-betul pikirkan karena saya melihat di sini ada the moon. Jadi biarkan intuisi kalian yang membimbing kalian ya. Saya melihat ada ketakutan, ada keraguan, dan disitulah the moon ya, intuisi ya, maksud saya intuisi kalian harus lebih kalian pakai ya, lebih mendengarkan intuisi kalian. Bisa jadi ada sesuatu yang belum kalian tangkap ya, maksudnya apa gitu, karena saya melihat ada sebuah emosi kebingungan ya, merasakan ada energi yang mana yang paling tepat, perubahan apa ini ya dir ya, maksudnya keputusan apa, ini berkaitan dengan keputusan apa ya. Coba kita ambil kartu ya supaya lebih jelas ya dir ya, kira-kira apa, keputusan apa, melibatkan apa gitu ya dir ya. Oke. Biar lebih jelas ya, kita buka kartu yuk. Kira-kira berhubungan dengan apa ini ya. Ini saya butuh satu kartu. Oke ya. Oke, the hangman ya. Betul-betul berarti betul-betul kalian itu betul-betul lagi memasrahkan diri ya. Jadi kalian pengen melihat harus melihat dari perspektif lain ini, sudut pandang lain gitu ya, menghadapi keputusan yang kalian ambil ini. Berarti kalian harus banyak bertanya ya ke orang yang lebih bijaksana lah ya dir ya, bisa jadi itu orang tua ya, didiskusikan ya tentang keputusan kalian ini. Jadi kalau bisa jadi ini studi, kalian ada berpikiran pengen studi kemana gitu ya, ada dua tempat yang kalian rasa is the best lah ya, cuma kira-kira yang mana ya yang paling cocok
bisa jadi dua tempat ini adalah dua kota yang berbeda. Jadi nanti kalian harus lebih menyesuaikan dengan kondisi kalian. Mungkin kalian lebih cocok tinggal di kota A. Mungkin makanannya lebih cocok di lidah kalian, atau kalian punya sahabat di situ, atau kalian punya kenang-kenangan di situ, jadi merasa lebih dekat dengan kota A atau dari kota B. Jadi biarkan intuisi kalian membimbing kalian dalam hal ini ya, dan kalian juga harus melihat perspektif yang lebih luas ya dalam mengambil keputusan ini ya. Oke, dear. Saya juga melihat ini Five of Wands ya. Jadi kayaknya betul-betul kayak ada sebuah kompetisi ya. Ada kompetisi yang harus kalian jalani ya tahun ini ya. Bisa jadi kalian lagi mengambil sebuah tes ya untuk memasuki sebuah kalau dari sekolah mungkin universitas ya. Kalau kerja mungkin kalian lagi bersaing ini dengan ribuan pelamar-pelamar lain ya. Bisa jadi yang fresh graduate ya tahun ini ya. Kalian mau melamar nih, jadi kalian harus berjuang dengan ribuan orang biar bisa masuk gitu ya. Yang saya lihat di sini kalian harus lebih percaya diri ya, lebih memahami potensi kalian ya. Jadi banyak tes, dan ini yang membuat kalian bisa nggak kalian melampaui atau melewati siklus ini ya, dir ya. Tenang ya, dir ya. Jadi hangman itu dianjurkan untuk lebih tenang gitu, jangan terbawa emosi, jangan terbawa ya situasi itu ya, mellow gitu kan. Dan saya melihat ya, jadi tahun ini itu ada sebuah perbuatan baik ya, atau karma baik yang berlangsung ya. Dulunya kalian itu termasuk orang yang suka menanam kebaikan. Ketika waktunya tiba ya, tahun ini kalian akan memanen ya, memanen hasil kerja, hasil dari perbuatan baik kalian. Oke, dear. Dan salah satunya mungkin terbantu dengan ketika kalian menginginkan apa, itu bisa kalian dapatkan dengan lebih gampang ya prosesnya itu loh. Maksudnya tetap kalian menjalani proses, tapi proses itu lebih gampang kalian lewati ya, dir ya. Ini kalau saya melihat ini lebih ke hoki kalian ya. Hoki kalian lagi tumbuh ini tahun ini, lagi kalian bisa petik sih ya, kalian bisa mendapatkan apa yang kalian capai nih, karena kalian ini orang yang tidak pernah berhenti mau belajar sesuatu yang baru gitu loh. Kalian orang yang optimis ya, selalu melihat kesempatan demi kesempatan ya. Jadi, dan ini untuk melatih kemampuan kalian, melatih kalian supaya lebih top lagi ya, lebih mengeluarkan sisi terbaik dari diri kalian lah. Kalian orang yang rajin ya, rajin belajar apapun itu. Walaupun bukan di bidang kalian, tapi kalian punya rasa ingin tahu yang besar juga. Saya melihat di sini, dan ini yang bisa membuat kalian sukses ya, sukses meraih, karena kalian itu tidak hanya baik hati, tapi juga punya wawasan yang luas karena rasa ingin tahu kalian yang gede itu. Oke. Kita buka kartu selanjutnya ya, dear. Oke. Ini. Tahun ini ada retreat dan forgiving and learning. Berarti kalau dari segi asmaranya berarti ada
asmara dari sebagian kalian. Ini perubahan gede juga ya, kalian bisa saling ya, kedua belah pihak baik cewek maupun cowok itu kayak seolah-olah ayo kita berdamai, ayo kita sama-sama kembali, yuk berbaikan lagi, rekonsiliasi lagi. Ini hubungan bisa kita buat lebih baik lagi ke depan ya. Mungkin kita mau membuat sebuah janji baru ya, merasa yang dulu ego, mungkin terbawa ego ya, tahun ini mungkin melepas ego ya. Di sini saya melihat ya, kalian belajar kesadaran baru bahwa dalam berhubungan ya, pria wanita itu ego jangan ditinggikan ya, tapi lebih ke memahami satu sama lain. Jadi di sini peluang untuk bagi yang lagi maksudnya tidak baikan satu sama lain, tahun ini ada peluang untuk bisa kumpul lagi, baik lagi ya, mesra lagi ya dir, dengan belajar memaafkan ya. Pasti manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada berbuat kesalahan karena mungkin ketidaktahuan juga ya, atau belum mencapai sebuah tingkat pikirannya itu belum sadar. Jadi begitu sudah belajar ya, punya kesadaran baru bahwa kita yuk saling memaafkan, yuk saling belajar memahami lebih jauh gitu ya. Dan kalian akan lebih berbahagia gitu loh. Tahun ini akan, hidup kalian akan lebih damai, indah ya, ketika dua hati tidak lagi saling bentrok. Oke? Nih, oke. Nah, ini ada new career dan sun. Oke, berarti yang tadi mungkin bisa jadi dia bingung lagi buat job ya, pilih job. Berarti tahun ini bakal ada karir baru ya dir ya, karena kalian yang lagi bingung ya, berarti tahun ini bisa menentukan ada perubahan ya, salah satunya karir baru dalam hidup kalian. Selamat ya dir ya. Jadi kalian fokus pada intuisi juga, mana kira-kira job yang lebih cocok dengan kalian ya, yang lebih kalian merasa ketika menjalaninya itu kalian tidak terlalu terbebani gitu ya dir ya, tapi sanggup, mampu, bahkan mungkin kalian berbahagia gitu. Dan ini sun ini berkaitan, sun di sini bisa jadi putra kalian ya, putra kalian tahun ini mendapatkan karir baru ya, situasinya bisa juga putra kalian menamatkan studinya ya, pokoknya intinya, atau kalian tahun ini memutuskan untuk mengadopsi seorang putra ya. Jadi atau kalian melahirkan seorang putra ya, ini banyak ya dir ya, kalau kita jabarkan bisa banyak ya kaitannya ya, kemungkinannya. Oke, kita lihat lagi yuk kartu selanjutnya. Di sini ada time to go dan poise ya. Jadi di sini time to go ini lebih melepas, saya melihat ego ya. Jadi tahun ini kalian kayak lebih tidak lagi mengikuti ego kalian ya, tapi lebih mengikuti intuisi ya, belajar ya dari kehidupan, belajar bertumbuh ya. Jadi jiwa kalian setiap hari itu belajar ya, mencapai sebuah kesadaran baru, ini yang saya lihat tahun ini ya. Dan ini voice penuh percaya diri. Jadi yang tadi tahun lalu atau yang tadinya lah tidak percaya diri, tahun ini menemukan sebuah kepercayaan ya, sebuah kekuatan. Dia melihat, kalian melihat diri kalian itu bukan lagi lemah, tapi kalian justru memotivasi diri kalian, melihat diri kalian itu ada sesuatu yang hebat dalam diri kalian, sehingga bisa kalian
gali, kalian kembangkan, itu yang membuat diri kalian lebih percaya diri, ya. Yang tadinya malu-malu nih, nah, tahun ini ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang menyadarkan kalian bahwa kalian itu hebat, ya, pribadi hebat, mampu, sukses juga gitu loh. Oke? Dan ini dua kartu terakhir, abundance dan karma. Ya, karma ini perbuatan baik, ya. Jadi yang tadi mana ya? Nah, ini Six of Pentacles, ini sama, ya. Jadi ini perbuatan. Karma itu perbuatan. Jadi kalian, ya, orang yang sangat berbaik hati, ya, selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik atau selalu melakukan charity, ya, kegiatan amal. Dan tahun ini karma kalian itu kayak seolah-olah matang. Kalian akan menikmati hasil dari perbuatan baik kalian yang selama ini mungkin kalian selalu menyumbang, ya, ke panti, ya. Kalian suka menyisihkan uang jajan atau uang gaji, ya, untuk kalian sumbangkan ke panti jompo misalnya, ya dir, ya. Nah, tahun ini karma baik kalian matang dan siap untuk kalian nikmati, siap untuk mendatangkan abundance, ya, kelimpahan, ya, kemakmuran, ya. Itu seolah-olah hidup kalian ini tahun ini diberkati, ya. Karena apa yang kalian tanam itu yang kalian tuai, ya. Jadi inilah, ketika saatnya tiba, kalian akan bakal happy menikmati hasil perbuatan kalian. Oke, dear. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan, ya, dear, ya. Jadi selalu tanamkanlah sikap baik itu, ya, dear, ya. Karena suatu saat sikap baik itu akan kembali lagi, ya. Kembali lagi untuk kalian gitu loh, ya. Oke, untuk grup ketiga ini saja, ya, dir, ya. Jadi kalau ada yang resonate, ya, dir, silakan boleh kalian komen di bawah. Kalau tidak ada yang resonate, nggak apa-apa juga. Kalian mungkin bisa ngambil pesan-pesannya saja, ya. Selebihnya mungkin bisa kalian lewatkan, nggak apa-apa juga, ya, dir, ya. Terima kasih, ya, dir, yang selalu mensupport saya, ya. Comment, like, share, ya. Thank you so much, ya, dir, ya, atas perhatiannya, ya. See you in the next video, dir. Dadah.